wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita awali dengan doa. Untuk anak-anak dipersiapkan tempat duduknya dirapikan. Kepada Mbak Yasmin silakan dipimpin doanya. Duduk siap, bertanya mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Lengkap ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai magnet listrik dan teknologi untuk kehidupan. Sebelum ke materi, kita menyanyikan lagu Tiga Roja Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Adakah yang tahu apa itu energi listrik? Belum tahu. Belum tahu ya? Ya, nanti kita bahas. Ya, yang pertama itu ada pengertian energi listrik. Bisa dibacakan Mbak Ustazah? Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari suatu tempat ke tempat lainnya. Energi listrik juga merupakan salah satu bentuk energi yang sering digunakan. Nah, energi listrik itu adalah energi yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, energi listrik ini juga merupakan salah satu bentuk energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita bisa menyimak video pembelajaran ini. Kalian suka menonton televisi? Jika kalian suka menonton televisi, apakah kalian pernah berpikir bagaimana televisi itu bisa nyala dan menghasilkan bunyi? Televisi bisa menyala dengan adanya listrik kan ya, Mak? Apa sih listrik itu? Apa saja yang menghasilkan listrik? Nah, pada pagi ini kita akan belajar bersama tentang listrik ini. Jadi, simak dengan baik ya. Energi listrik pada dasarnya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi lainnya. Artinya, energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Energi memiliki sifat kekal dan hanya berubah bentuk saja loh. Aku pernah belajar di sekolah nih. Jika benda plastik digosok-gosok pada benda lain, maka benda plastik tersebut menjadi bermuatan listrik. Jadi bisa menarik paparan bangunan atas atau benda-benda kecil lainnya. Tapi cuma sebentar sih. Habis itu benda plastik udah nggak bermuatan listrik lagi. Benar nih, itu karena muatan listrik pada benda plastik cuma sedikit. Tetapi ada nih benda yang dapat menimbulkan arus listrik disebut sumber listrik. Contoh sumber energi listrik antara lain baterai, aki, generator, dan dalam sepeda. Baterai dan dinamo tergolong sumber energi yang kecil
karena keduanya hanya mampu menyalakan lampu senter dan lampu sepeda. Kalau akibatnya tergolong sumber energi yang cukup besar loh. Contohnya bisa untuk menyalakan mobil. Nah, untuk menyalakan lampu di jalan atau lampu khusus rumah dibutuhkan generator. Wow, kayaknya dari semua sumber listrik itu, aku paling sering lihat baterai deh. Itu karena baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah diperoleh karena aku dapat memiliki toko ini. Jika pada buku baterai tertulis 175 V, artinya baterai tersebut mempunyai tegangan listrik 1,5 volt. Baterai berisi zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia. Energi ini dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif pada baterai dihubungkan. Biasanya ini bagian luar baterai itu dibungkus dengan bahan logam, tetapi ada juga loh yang dibuat dari karbon tebal. Jika bungkus luar baterai dibuka, kamu akan menemukan lapisan seng yang berfungsi sebagai kutub negatif. Jika lapisan seng ini dibuka, kamu akan menemukan zat-zat kimia. Di bagian tengah baterai, kita akan mendapatkan matahari keras. Ujung luar matahari kita biasanya dihubungkan dengan tembaga dan berfungsi sebagai kutub positif. Kalau aki atau biasa kita kenal juga dengan akumulator, biasanya berisi zat kimia berupa cairan loh. Aku tahu tuh, aki yang biasa ada di kendaraan bermotor kan, kalau sudah lama dipakai, energi listriknya bisa habis. Aku pernah melihat ayah menyetrum dan menambah air ke dalam aki supaya bisa dipakai lagi. Gimana dengan dinamo sepeda? Dinamo sepeda terdiri atas rangkaian berbentuk tabung dan sebuah kumparan. Yang dimaksud dengan kumparan ini kawat yang digulung secara teratur. Kumparan itu dipasang di sekitar rangkaian tabung yang berputar. Dinamo ini biasanya dipasang ke kaki roda depan sepeda kamu itu loh ini. Pada saat sepeda kamu kayu, kepala dinamo yang berhubungan langsung dengan rangka akan berputar karena bergesekan dengan roda. Maka yang berputar menimbulkan arus listrik pada kumparan. Arus listrik tersebut digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Nah ini nanti di video selanjutnya mau jelasin. Nah, dari video yang kalian simak ini ada beberapa contoh energi, yaitu yang pertama ada baterai. Baterai itu bisa digunakan sebagai apa? HP, ya, sebagai ya, sensor, remote. Baterai. Yang kedua ada aki. Aki itu bisa digunakan sebagai apa? Untuk sepeda motor atau mobil atau Oh, yang ketiga ada dinamo. dinamo sepeda motor. Emang dinamo di sepeda motor aja Pak? Ya, enggak yang di video ini maksudnya. Ya, selanjutnya lanjut ke materi ya. Selanjutnya itu ada sumber listrik searah atau DC. Contohnya sumber listrik ini yaitu baterai tadi untuk pencahayaan handphone, komputer jinjing, senter, remote, lampu kendaraan dan sebagainya. Yang kedua ada sumber energi dua arah atau AC. Contoh sumber listrik AC ini yaitu listrik dari PLN yang digunakan untuk menjalankan peralatan seperti kulkas, kipas, TV, pompa air dan sebagainya. Selanjutnya ada sumber listrik dua arah PLN, pengusahaan listrik negara. Pembangkit listrik ini merupakan sebuah pabrik atau tempat yang berfungsi mengubah energi menjadi energi listrik. Jenis pembangkit listrik pun beragam, tergantung proses konversi energi listrik yang terjadi. Nah, sudah selesai materi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberi tugas kalian. Ya, tugasnya ini kalian bisa mencari peralatan di sekitar rumah atau sekolah yang menurut kalian membutuhkan energi listrik. Ini tugasnya di video ya. Bapak beri waktu berapa menit? 5 menit cukup? Apa kurang?
Apakah sudah selesai anak-anak? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Oke. Yuk, kumpulkan ya. Nah, selanjutnya Bapak punya media. Ini salah satu rangkaian listrik yang paralel. Ini ya. Paralel ini yang bisa satu hidup, bisa satu mati. Ya, nanti kalian bisa membuat ini secara kelompok. Paham? Oke. Langsung dikasih membuat kerja kelompok. Kelompoknya yang depan, kelompok 1, yang belakang kelompok 2 ya. Yuk, bisa dikerjakan. Namun sebelum lanjut mengerjakan kita tes breathing dulu ya. Yo, bisa semangat. Ya. Ya, bagaimana kalian sudah kembali semangat? Ya. Ya, silakan lanjut selesai. Ya. Apa sudah selesai, anak? Baik, silakan untuk kelompok 1 bisa dipresentasikan. Yuk, kadang-kadang dijelaskan beberapa kan jenis rangkaian listrik. Ini anggota kelompok 1 ada saya, Yasmin, dan Bensa. Untuk rangkaian listrik yang kita buat itu rangkaian listrik paralel. Untuk alat bahannya itu ada kardus, baterai, kabel, lampu, dan saklar. Coba silakan teman-temannya. Apakah berhasil? Menyala apa tidak? Oh, nyala ya. Berarti percobaan berhasil ya. Silakan boleh duduk kembali. Saya Bapak
Bapak kasih soal evaluasi. Soal evaluasi. Itu sudah selesai. Sudah. Saya dikumpulkan ke barisan paling depan. Bapak koreksi dulu ya. Nanti bagi kalian yang belum memenuhi KKTP bisa setelah pelajaran bisa di ruangan ini terlebih dahulu. Nah, selesai sudah Bapak koreksi, ternyata kalian lulus ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini bisa disimpulkan bahwa energi listrik itu Energi yang ditimbulkan oleh elektron dari suatu tempat dan bangunan. nah, gitu. Nah, selanjutnya contoh energi listrik itu ada apa aja? Terus dinamo. Selanjutnya arus listrik itu ada dua macam. Yang pertama DC. Nah, yang kedua AC. Contoh dari sumber listrik AC itu ada apa aja? Kipas. TV, pompa air, kulkas. Dan pompa air dan kulkas. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup ya. Kalian selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, agar kita terhindar dari penyakit. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah. Silakan Mbak Yasmin untuk mengakhiri pembacaan ini dengan doa. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.